pastor, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih ada di studio dan juga umat beriman yang mengikuti perayaan Ekaristi ini dari rumah secara langsung. Bacaan pertama hari ini mengingatkan kita akan bagaimana kita bersikap terhadap sabda Tuhan. Amsal mengingatkan supaya kita tetap menggunakan sabda Tuhan itu untuk kemuliaannya, supaya sungguh-sungguh kita mengetahui juga apa yang ada di dalam sabda Tuhan, supaya kita tidak menafsirkannya untuk kepentingan kita sendiri, untuk kesenangan kita. Lalu hal yang kedua yang ditekankan dalam kitab Amsal tadi adalah bagaimana kita menghadapi harta atau kepemilikan. Bahwa sering kekayaan dan kemiskinan dua hal yang sangat berbeda, tetapi bisa kita tanggapi dalam hal yang sama. Kekayaan bisa membuat kita menjadi jauh dari Tuhan, membawa kita kepada kesombongan, bahkan akhirnya kita melupakan Tuhan. Kemiskinan juga bisa menjadi alat bagi kita untuk mencemarkan nama Tuhan. Karena apa? Karena dengan tindakan kejahatan bisa kita membenarkan diri dengan alasan kemiskinan. Nah, saudara-saudari terkasih umat beriman yang dikasihi Tuhan, bagaimana para murid mewartakan sabda Tuhan, mewartakan kabar kerajaan Allah. Yesus memberi petunjuk, Yesus memberi peraturan-peraturan, arahan-arahan, dan juga spiritualitas yang harus mereka miliki. Dalam mewartakan karya Tuhan, mereka harus membawa semangat Yesus sendiri. Bagaimana Yesus mewartakan karya keselamatan itu dengan berbuat baik. Mewartakan karya keselamatan itu dengan menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat, mengajar, menafsirkan kitab suci, bahkan sampai kepada membangkitkan orang mati. Tadi kita mendengar bagaimana Yesus memberi kuasa kepada para murid untuk menyembuhkan penyakit dan mengusir setan-setan. Dua hal kekuatan tenaga yang diberikan Yesus sebelum dia wafat dan bangkit. Mengapa kedua hal ini disampaikan oleh Yesus? Untuk menyampaikan kepada orang banyak, untuk menyampaikan nubuat perjanjian lama sudah terwujud dalam diri para murid. Bila mana terjadi kesembuhan, kelepasan dari kuasa-kuasa jahat, berarti di situ kerajaan Allah sudah hadir. Dan sesudah kebangkitan Yesus, dia juga memberikan kuasa yang lain kepada para murid, mengampuni dosa. Diberikan juga kepada mereka kemampuan untuk menafsirkan isi kitab suci, dan kekuatan-kekuatan lain mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang-orang sakit. Kini tugas yang sama diberikan kepada kita. Di masa pandemi COVID-19 ini, penyakit yang meluluh lantakkan, meruntuhkan kehidupan kita yang sedemikian penuh dengan dinamisme di hari-hari yang lewat, sekarang seperti terkunci. Kita sulit bergerak, dan bisa dikatakan penyakit ini sampai hari ini begitu misterius. Sepertinya jauh tapi dekat, sepertinya tidak menakutkan tapi menakutkan, dan sungguh-sungguh membawa efek yang sangat besar bagi kehidupan bersama di dunia ini. Lalu saat inilah juga kita diutus untuk membawa kesembuhan. Bagaimana caranya? Apakah cukup dengan berdoa? Itu juga bagus, seperti yang kita lakukan setiap hari di tempat ini, dan juga kita doakan doa untuk penyakit ini.
Tapi selain itu dibutuhkan gerakan, usaha seperti para murid yang pergi ke kota, ke desa. Kita juga dipanggil untuk berkunjung, berjumpa, berkomunikasi dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mungkin kita bisa berusaha juga ya, dengan cara tertentu menemukan ya obat yang pas, yang cocok, vaksin yang kiranya mungkin bisa juga mengobati atau mencegah semakin berkembangnya penyakit ini. Atau bisa kita juga dengan diri kita sendiri, dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, mencegah penularannya supaya tidak berkembang dengan begitu cepat. Atau juga menasehati, menegur orang-orang yang tidak percaya atau tidak mau tahu. Sekali peristiwa saya menegur seorang bapak yang tidak memakai masker di swalayan. Tetapi apa terjadi? Dia marah. Itu apa mengatur saya? Saya tidak percaya COVID ini. Sudah sekian bulan sama sekali saya tidak pernah mengalami demam apapun. Tapi ya saya dengan hati yang tulus memang mau membantu dia, tapi tidak diterima. Saya pergi dengan senyum, saya tidak marah, saya tidak menjadi benci. Nah, itulah yang dikatakan Yesus dalam Injil tadi. Ketika para murid mewartakan kabar gembira, mereka ditolak, tidak mau diterima, kebaskanlah debu kakimu. Artinya, ya, apa yang kamu lakukan yang baik bila tidak diterima, jangan membuat kamu menjadi sakit. Jangan membuat kamu menjadi benci. Malah kamu menjadi sakit gara-gara ketidakmauannya untuk menerima. Banyak hal yang bisa kita buat, saudara-saudari terkasih, untuk ya menanggapi sabda Tuhan hari ini dalam hidup kita sehari-hari. Di tengah-tengah keluarga kita begitu banyak orang yang mengalami sakit. Bukan hanya sakit COVID, sakit jiwa, ya, sakit rohani juga. Karena itu di tengah-tengah keluarga kita diutus juga untuk mewartakan kabar gembira, ya, membawa optimisme bagi keluarga yang sudah lama mengalami sakit, bagi optimisme bagi keluarga yang ya mengalami kesulitan ekonomi secara khusus di masa pandemi ini. Begitu banyak keluarga-keluarga yang ya, sangat berat kesulitan ekonomi menghidupi keluarga, makanan, pakaian, juga pendidikan. Karena itu kita datang dengan semangat Yesus itu. Kitalah perpanjangan tangan Yesus untuk meneruskan karya keselamatan itu di tengah-tengah dunia. Seraya kita berdoa, semoga Santo Padre Pio yang kita kenang hari ini, ya, yang sangat terkenal itu, yang mendirikan rumah sakit peringan derita katanya tadi, ya, semoga di masa ini juga semakin banyak orang yang mau mengulurkan tangan untuk meringankan derita orang-orang sakit. Santo Padre Pio ya, dalam hidupnya sejak kecil dia orang baik, anak yang baik, anak yang penuh hormat terhadap sesama, terhadap orang tua. Sejak kecil dia menjaga kata-katanya. Dia tidak pernah berkata buruk. Dia selalu ya menjadi orang yang ramah, yang baik terhadap semua orang. Dan dalam masa hidupnya dia sungguh-sungguh menjalankan apa yang menjadi panggilannya sebagai seorang imam, sebagai seorang biarawan, ya. Dan secara khusus menerima pengakuan dosa dari banyak mereka yang menginginkan pertobatan. Berkat pengabdiannya banyak orang yang dipulihkan, disucikan kembali, diangkat harkat martabatnya di hadapan Tuhan. Dan karena doa-doanya dan semangat teladan hidupnya, kesatuannya dengan Kristus yang begitu mendalam, akhirnya dia mendapat stigmata, luka-luka Kristus itu sendiri. Dan inilah tanda fisik kesatuannya. Tidak hanya secara rohani, secara fisik pun kelihatan bahwa dia bersatu dengan Kristus. Bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku, seperti kata Paulus. Dan itulah yang dialami Santo Padre Pio ini
Mudah-mudahan doa-doanya juga dapat mengusir penyakit yang melanda dunia saat ini. Semoga amin.